Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi terkait dengan metodologi penelitian sosial. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kajian pustaka dan landasan teori penelitian sosial. Dalam proses penelitian pada tahap kepustakaan, peran teori atau kepustakaan pada penelitian kuantitatif itu memiliki peranan yang sangat penting. Berbeda halnya dengan penelitian kualitatif di mana kepustakaan itu tidak begitu penting di tahap-tahap awal penelitian. Seperti dalam kerangka penelitian kuantitatif yang pernah saya jelaskan, itu dimulai dari masalah penelitian yang akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya itu adalah kerangka teori karena memiliki peranan yang sangat penting, berbeda halnya dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas lebih detail terkait dengan kerangka teori atau landasan teori atau disebut dengan kajian pustaka atau letaknya pada bab 2, umumnya terletak pada bab 2 dari proposal penelitian tahap akhir pada strata 1 atau disebut dengan skripsi. Apa definisi dari teori? Teori itu terdiri atas hubungan logik antara fakta. Berarti ada hubungan logis antara fakta, di mana fakta itu adalah sebuah observasi yang dapat diverifikasi. Observasi atau pengamatan yang dapat diverifikasi itu definisi dari fakta. Sementara teori itu terdiri atas hubungan logis antara fakta. Teori membangun hubungan menggunakan fakta dan juga menggunakan atau berbasis pada penalaran logis deduktif yang merupakan premis faktual dan tertentu sampai pada penarikan kesimpulan. Jadi teori itu tidak hanya bicara tentang fakta, tetapi juga bicara terkait dengan penalaran logis deduktif yang berisi tentang premis faktual tertentu sampai pada penarikan kesimpulan, seperti kalau kita bicara terkait dengan silogisme, itu salah satu bentuk dari penalaran logis. Kalau dalam ekonomi biasa kita kenal yang paling sederhana itu teori permintaan dan penawaran. Ketika harga meningkat, jumlah barang atau kuantitas barang yang diminta akan berkurang dengan asumsi ceteris paribus, atau pada hukum penawaran, ya, ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah dengan asumsi ceteris paribus. Itu contoh dari teori yang paling sederhana dalam ilmu ekonomi. Atau misalnya dalam teori konsumsi Keynes yang menjelaskan terkait dengan adanya hubungan antara pendapatan terhadap tingkat konsumsi, di mana pendapatan berbanding lurus terhadap konsumsi. Kita lihat pada aspek kegunaan dan fungsi teori. Teori itu mempersempit fakta yang perlu kita pelajari dengan menyederhanakan gejala sosial yang rumit dan kompleks. Gejala sosial itu biasa kita gambarkan atau tergambar dalam latar belakang penelitian kita. Begitu luasnya masalah yang kemudian tergambar dalam latar belakang itu, dengan adanya teori itu bisa mempersempit fakta. Dalam pendekatan kuantitatif, jenis penelitian kuantitatif, latar belakang itu harus spesifik, ya, karena dengan spesifiknya kita bisa menentukan teori apa yang dibutuhkan. Kalau terlalu general itu kesulitan di dalam menentukan teori. Berbeda halnya dalam penelitian kualitatif. Tapi teori itu juga digunakan untuk mempersempit fakta atau persoalan yang digambarkan dalam latar belakang penelitian. Kemudian kedua, teori mengusulkan pendekatan penelitian yang memungkinkan untuk menghasilkan makna yang paling baik. Sebenarnya dalam latar belakang itu tidak ada yang namanya kuantitatif atau kualitatif secara general. Tetapi dengan teori ya yang memungkinkan akan digunakan di dalam menjawab permasalahan penelitian yang kita angkat di dalam penelitian itu,
memungkinkan kita menentukan memilih pendekatan apa yang akan digunakan, apakah kualitatif atau kuantitatif atau mixed di dalam menjawab atau memberikan solusi dari atau pemecahan terhadap persoalan yang kita angkat. Teori menyarankan sebuah sistem dalam penelitian yang menentukan data. Dalam penelitian itu kan membutuhkan data. Kita perhatikan ini. Dalam penelitian kuantitatif itu kan semua baik kualitatif maupun kuantitatif itu berangkat dari masalah penelitian. Dari masalah penelitian setelah kemudian nanti masalahnya spesifik, kemudian dirumuskan atau ditetapkan pertanyaan penelitian, maka tahapnya adalah menemukan jawaban atau pemecahan terhadap masalah tersebut yang kita sebut dengan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara terkait dengan masalah penelitian yang sifatnya teoritis. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang sifatnya teoritis, sehingga tidak ada data di sini. Jadi misalnya kita contoh, ada A berpengaruh terhadap B secara teoritis, katakan bahwa ada pengaruh A terhadap B, itu hipotesis. Hipotesis itu dibangun berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu. Sehingga di dalam bab 2 biasa kita temukan, bukan biasa, memang umumnya kita temukan itu adalah teori dan hasil penelitian pada jenis penelitian kuantitatif. Nah, dari hipotesis ini perlu diuji dalam pendekatan statistik. Ini pendekatan statistik atau dalam pendekatan statistik deskriptif atau inferensial misalnya. Tergantung dari jenis masalah penelitiannya. Masalahnya itu adalah masalah deskriptif atau masalahnya adalah asosiatif. Di hipotesis menuju kesimpulan ini itu yang membutuhkan analisis. Yang dianalisis itu apa? Yaitu data. Data sebelum ada itu kan harus ada pengumpulan data dengan pendekatan dari populasi sampai sampling, kemudian teknik pengumpulan data. Nah, setelah data itu terkumpul baru dianalisis. Apakah dia deskriptif atau hipotesis. Hasil analisisnya inilah yang menjadi kesimpulan atau jawaban akhir dari masalah penelitian yang diangkat berdasarkan data dan analisisnya. Sementara hipotesis itu adalah jawaban sementara yang sifatnya teoritis, baik itu diambil dari teori yang ada atau hasil penelitian yang ada. Kita kembali di sini. Teori menyarankan sebuah sistem dalam penelitian untuk menentukan data. Dengan teori itu, sehingga tadi kita bisa menentukan sistem penentuan datanya. Data yang akan kita gunakan itu data yang bagaimana. Kemudian mengklasifikasikan mereka dengan cara yang paling bermakna. Selanjutnya, teori merangkum apa yang diketahui tentang objek penelitian atau variabel penelitian. Contoh misalnya di sini terkait dengan investasi. Tanya pengaruh investasi atau determinan investasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Anggaplah misalnya sini X1, X2 yang belum diketahui. Nah, investasi sebagai variabel di sini karena menjelaskan hubungan, maka di sini disebut dengan variabel dependent atau variabel endogen. Investasi itu perlu dijelaskan. Investasi itu apa yang dimaksud dalam penelitian ini? Nah, dengan bantuan teori ini, investasi itu kalau kita lihat dalam ilmu manajemen itu berbeda dengan pengertian investasi dalam ilmu ekonomi. Kalau investasi dalam ilmu ekonomi biasa dikatakan misalnya S sama dengan I, atau adalah biaya yang dibutuhkan untuk menambah stok
modal. Kalau dalam manajemen ya investasi itu adalah penanaman modal. Itu ada perbedaan di situ. Bahkan lebih detailnya bisa dikaji dalam disiplin ilmu masing-masing. Atau bicara terkait dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam teori ekonomi itu berbeda dengan pembangunan ekonomi dalam kajian politik misalnya. Dalam kajian sosial misalnya. Sehingga bantuan teori itu bisa memperjelas dari objek penelitian atau variabel penelitian yang ditetapkan. Teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Nah, teori itu nanti ini akan lebih detail lagi dalam aspek fungsi teori dalam prediksi biasa menggunakan analisis regresi yang salah satunya adalah untuk menentukan atau forecasting. Atau kita bisa juga lihat ini dalam the function of theory, itu orientation, classification, conceptualization, provision of precisions in thought process, prediction of fact, identification. Ya, tadi ada mirip ya, predictions, identification of gap in our knowledge. Nah, dalam bentuk yang lebih konkret, saya akan memberikan contoh. Nah, sebelumnya kan ada video telah saya rilis terkait dengan bentuk-bentuk masalah penelitian. Untuk penelitian kuantitatif ada masalah deskriptif, ada komparatif, dan asosiatif. Asosiatif itu terbagi atas, ada yang disebut dengan asosiatif asimetris dan asosiatif simetris. Asimetris terbagi lagi, ada yang kausal dan ada yang interaktif atau timbal balik. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci dengan contoh masing-masing. Bentuk masalah deskriptif, contohnya seberapa besar pendapatan rumah tangga petani di desa Sumber Makmur. Seberapa besar pendapatan rumah tangga. Yang menjadi variabel penelitiannya itu adalah pendapatan rumah tangga, kemudian pendapatan rumah tangga petani sebagai objek penelitiannya. Jadi beda antara variabel penelitian dan objek penelitian. Pendapatan rumah tangga sebagai variabel penelitian, pendapatan rumah tangga petani sebagai objek penelitian di desa Sumber Makmur. Jenis penelitian karena ini tidak ingin melihat hubungan antara variabel, sehingga jenis variabelnya disebut dengan variabel mandiri atau deskriptif. Karena bentuk rumusan masalahnya deskriptif, maka teori yang dibutuhkan juga bukan teori yang menjelaskan hubungan, tapi teori yang sifatnya deskriptif. Nah, contoh tadi kalau dalam teori ekonomi, teori pendapatan, beda itu misalnya pendapatan. Pendapatan ada pendapatan nasional dan ada juga pendapatan. Itu berbeda dengan bantuan teori sehingga kita bisa, oh yang dimaksud itu pendapatan rumah tangga, bukan pendapatan suatu negara. Jadi berbeda dengan bantuan teori sehingga kita menggunakan pendekatan total revenue sama dengan P kali Q. Ini ada di dalam ekonomi ini disebut dengan pendapatan kotor. Ada pendapatan bersih atau laba. Laba sama dengan TR kurang PC, di mana laba merupakan pendapatan bersih. Nah, dari teori itu, setelah kita tetapkan variabel, saya pendapatan rumah tangga. Jadi kalau pendapatan rumah tangga harus kita pahami. Di sini ini variabel penelitiannya, karena adalah pendapatan rumah tangga petani, maka pendapatan, kalau bicara tentang pendapatan itu ada dua. Ada pendapatan usaha, ada juga pendapatan non usaha atau bukan usaha. Karena dia adalah petani, maka pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Sehingga di sini nanti P kali Q sama dengan TR. Total revenue penerimaan dari pendapatan usaha. Di sini nanti kan P berarti harga, misalnya dia adalah petani padi, maka di sini adalah petani kita simpulkan X misalnya, maka harga X atau padi. Q itu adalah jumlah total produksi padi.
produksi padi, padi atau X gitu ya. Ini yang dihitung. Kemudian kalau misalnya dia memiliki pendapatan, kalau anggota rumah tangganya misalnya ada 5 ya, 5 anggota rumah tangga. Karena kan yang bicara rumah tangga bukan individu, bukan pendapatan individu tapi pendapatan rumah tangga. Berarti dalam satu rumah tangga itu bisa misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 anggota rumah tangga atau lebih. Biasa kalau dalam survei kita menggunakan KK, ya kita gunakan KK, kartu keluarga, sebagai dasar untuk menentukan besarnya atau jumlah rumah tangga. Misalnya ada bapak, kemudian ibu, kemudian ada anak, ya ada 3 orang anak misalnya. Yang petani ini kan pertanian satu keluarga, jadi semua kegiatan pertanian atau aset pertanian yang dikelola oleh rumah tangga, misalnya rumah tangga A. Ini semua kita hitung berapa harga produksi dari barang X, ya, harga pasar dari barang X, dan berapa banyak kuantitas barang X itu dikali. Inilah disebut dengan TRX. Kalau dia punya pertanian misalnya peternakan, usaha selain padi misalnya, anggaplah misalnya Y, maka PY kali QY, berarti TR Y. Jadi ini semua ditambah menjadi TR pendapatan usaha. Anggaplah misalnya istrinya itu PNS, maka dimasukkan sebagai pendapatan non usaha. Kemudian atau rumah tangga ini mendapatkan tunjangan BLT, dapat misalnya PKH. Ini masuk semua pendapatan non usaha. Nah, kenapa bisa kita memetakan pendapatan usaha, pendapatan non usaha? Itu tidak lepas dari peran teori. Nah, teori dan konsep. Nah, beda lagi teori dan konsep. Selain teori, pada bab 2 perlu juga dijelaskan terkait dengan konsep. Contoh misalnya bicara tentang tadi pendapatan usaha. Berarti kita tidak hanya menjelaskan teori pendapatan seperti TR sama dengan P kali Q, atau pendapatan bersih L sama dengan TR kurang TC, tapi kita juga harus menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pendapatan. Apa itu pendapatan dalam perspektif ekonomi. Pendapatan rumah tangga dalam perspektif ekonomi itu apa? Kemudian macam-macam pendapatan, kita lihat, cari konsep, ya, atau pendapat ahli terkait dengan pendapatan apa saja yang menjadi pendapatan rumah tangga petani, pendapatan usaha dan pendapatan non usaha. Kenapa saya bisa deskripsikan seperti ini? Karena saya memiliki pemahaman atau konsep dan teori terkait dengan variabel penelitian ini. Coba seandainya tidak, mungkin saya tidak bisa mengatakan macam-macam pendapatan yang harus dihitung dalam penelitian ini. Jadi peran teori itu sudah tadi dijelaskan di depan, itu memetakan konsep, definisi, bagaimana pengumpulan data. Kalau misalnya tidak jelas, data yang dihasilkan bisa saja berbeda, atau kita tidak mampu mengklasifikasikan data berdasarkan teori. Kalau tanpa teori tadi, berarti data itu tidak bisa sesuai dengan apa yang seharusnya. Kita bisa saja mengumpul data sembarang, tapi kita setelah ada data A, B, C, D, E, F, kita tidak bisa memetakan ini masuk di mana, ini, itu ya. Tidak bisa kita klasifikasikan. Tapi dengan adanya bantuan teori, sehingga A itu masuk pada pendapatan usaha, B itu pendapatan non usaha, C masuk pendapatan usaha, D, E, F, pendapatan non usaha. Itu pentingnya teori. Contoh kedua, seberapa besar biaya produksi pabrik tahu di Kota Malang? Biaya produksi sebagai variabel mandiri atau deskriptif, sementara biaya produksi pabrik tahu sebagai objek penelitian. Karena rumusan masalah ini juga sifatnya atau bentuknya deskriptif, sehingga teori yang kita butuhkan adalah teori yang sifatnya deskriptif, bukan asosiatif. Nanti akan saya jelaskan contohnya pada akhir video ini. Nah,
Contoh misalnya biaya produksi, berarti TC sama dengan dalam konsep ekonomi, jadi kita harus pahami tentang konsep ekonomi. Contohnya dalam kurva jangka panjang dan jangka pendek, skala ekonomi. Dalam teori ekonomi kan gini, Q sama dengan fungsi capital and labor. Ini dalam fungsi produksi. Fungsi produksi. Dalam bicara tentang fungsi produksi, dua variabel, TC sama dengan, kan variabelnya itu adalah K dan L. K ini biayanya disebut dengan rent, sewa, ditambah dengan upah itu wage. Jadi ini disebut dengan total fees. Cost disebut dengan total variable cost. Waktunya ini adalah short term produksi jangka pendek, total cost. Jadi yang perlu dihitung itu adalah untuk menentukan biaya produksi, total fixed cost, total variable. Kita lihat apakah ada long term productions atau short term. Jadi kita jelaskan di sini, jangan hanya short term saja atau long term saja, atau kita juga berbicara tentang skala produksinya. Skala kecil, sedang, atau besar. Ini harus jelas semua. Nah, semua ini bisa dipetakan berdasarkan teori. Maka itulah kenapa teori itu penting. Karena data yang akan kita kumpulkan nanti itu data terkait dengan biaya total fixed cost dan total variable cost itu apa saja. Itu data yang akan kita kumpulkan. Di sini sudah dicontohkan bahwa TC sama dengan R, K tambah WK. Jadi konsep dan teori dalam bab 2 itu sangat penting. Teori-teori apa saja tadi sudah saya jelaskan. Nah, konsep sama dengan tadi yang pada contoh 1. Karena TC itu apa? Total cost, biaya yang kita maksud dalam variabel penelitian kita ini, karena kita misalnya dalam ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi itu berbeda dengan ketika bicara tentang dalam perspektif akuntansi. Jadi berbeda. Dalam kacamata ekonomi biaya itu apa? Dalam akuntansi biaya itu apa? Kalau latar belakang kita atau penelitian dalam skop ekonomi pembangunan, maka konsep atau teori-teori yang kita gunakan terkait dengan biaya produksi. Nah, begitu juga kalau dalam perspektif akuntansi, biaya yang kita maksud itu apa? Jadi itulah jelasnya pentingnya kenapa kita harus memahami teori, karena konsep itu adalah basis atau dasar dari teori. Jadi teori tidak bisa dipahami tanpa konsep. Begitu juga konsep susah dipahami tanpa adanya bantuan teori. Ini saya kasih contoh dalam sebuah penelitian. Apakah pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap tingkat tabungan di Indonesia? Ini rumusan masalahnya. Kita lihat di bab 2-nya itu apa? Penelitian terdahulu. Ya, memang penting penelitian terdahulu. Letaknya itu tergantung pada pedoman penulisan skripsi di masing-masing institusi. Pertama, dia jelaskan landasan teori pengertian tabungan. Kemudian ini menurut pengertian ini semua pengertian lagi. Kemudian buku tabungan, slip penarikan, kartu yang terbuat dari plastik, sarana penarikan lainnya, pendapatan masyarakat sebagai variabel keduanya, pengertian lagi. Ini kita lihat pendapatan berasal dari kata dapat, pendapatan menurut ilmu ekonomi, menurut kemungkinan, menurut ilmu ekonomi pendapatan merupakan nilai maksimum, berdasarkan pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan, menurut Sodikin dan Riono, pendapatan, semua isinya itu hanya konsep definisi.
tingkat suku bunga sebagai variabel ketiganya, pengertian lagi. Ini sudah halaman 16, masih semua pengertian-pengertian. Nah, ini yang banyak terjadi pada peneliti-peneliti pemula khususnya di strata 1. Jadi bab 2 itu penuh dengan pengertian. Menurut Sukirno tingkat suku bunga adalah, ini kita lihat tingkat inflasi, lagi-lagi konsep semua, konsep khususnya pada definisi. Teorinya mana? Setelah mendapatkan nilai IHK baru inflasi dapat diketahui dengan menggunakan lagi-lagi konsep. Tidak ada teori. Padahal dalam penelitian kuantitatif, teori itu penting. Bagaimana halnya dengan bentuk masalah penelitian komparatif? Contoh, apakah ada perbedaan keuntungan antara petani organik dan non-organik? Karena dalam bentuk masalah komparatif, jenis variabelnya juga deskriptif, hanya coba untuk mengkomparasikan antara dua variabel atau satu variabel dengan dua sampel. Contoh kita lihat, karena di sini ada bicara tentang keuntungan dalam ilmu ekonomi itu ya laba, laba sama dengan TR kurang TC. Pada dalam manajemen mungkin berbeda, bukan laba sama dengan TR kurang TC. Kemudian antara petani organik dan non-organik. Jadi di sini satu variabel, dua sampel. Keuntungan untuk, jadi laba petani organik dan laba pertanian non-organik. Misalnya menggunakan teori keuntungan Cobb-Douglas, kemudian teori konsep marginal laba, konsep memaksimumkan laba, pendekatan total, pendekatan rata-rata, dan pendekatan marginal. Kedua, apakah ada perbedaan tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja antara perusahaan A dan perusahaan B? Berarti dua variabel pada dua sampel. Teori-teori apa saja yang digunakan untuk tingkat upah dan produktivitas? Contohnya wage differential, imperfect or perfect competitive market. Ada teori hedonic, ada teori the hedonic theory of wage, teori penyamaan tingkat upah, teori of equalizing wage difference, dan teori-teori yang lain. Ada teori produktivitas marginal tenaga kerja. Jadi konsep dan teori upah, ini perlu dijelaskan teorinya, konsepnya, kemudian konsep dan teori produktivitas. Karena ada dua variabel dalam penelitian ini, maka perlu dulu dijelaskan tentang konsep. Konsep itu diantaranya adalah definisi, kemudian bentuk-bentuk dari upah, ya. Dan karena ini juga membutuhkan teori, maka teori upah. Ini contoh-contohnya. Kemudian jangan lupa juga karena ada dua variabel, konsep produktivitas, baik itu definisinya, bentuk-bentuk produktivitas, apa produktivitas ini maksud dalam perspektif ilmu atau disiplin ilmu yang kita gunakan, kemudian teori produktivitas dalam perspektif yang ilmu yang kita gunakan. Nah, di sini dalam permasalahan asosiatif. Dalam permasalahan asosiatif itu kan ada hubungan simetris. Contohnya, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan manisnya buah mangga? Nah, di sini dijelaskan bahwa hubungan asosiatif itu ada dua, hubungan simetris dan hubungan asimetris. Untuk hubungan simetris, ini yang sering banyak keliru di sini, itu menggunakan pendekatan atau analisis korelasi. Sementara untuk hubungan asimetris itu menggunakan analisis regresi. Jadi beda, tidak semua hubungan itu harus menggunakan analisis regresi. Tapi banyak mahasiswa apapun itu ketika bicara tentang pengaruh atau hubungan, dia selalu menggunakan analisis regresi. Padahal dalam beberapa artikel dijelaskan bahwa hubungan simetris itu analisisnya adalah analisis korelasi. Sementara untuk hubungan asimetris, analisisnya adalah analisis regresi. Kita lihat contohnya. Adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan manisnya buah mangga? Nah, hubungan simetris kan adalah hubungan yang sifatnya kebetulan. Jadi bukan hubungan yang fungsional.
atau hubungan yang sifatnya teoretikal. Apakah ada hubungan antara intensitas hujan dengan jumlah penjual es di pasar segar? Ada tidak teori kira-kira yang menjelaskan hubungan semut dengan manisnya buah? Tapi kita ingin di sini melihat adanya hubungan antara semut dan manisnya buah mangga. Jadi ada dua fenomena yang kita ingin melihat apakah ada hubungannya. Bisa tidak diuji? Bisa. Tapi ujinya itu, alat ujinya disebut dengan analisis korelasi, bukan analisis regresi. Karena hubungannya itu hubungan kebetulan. Coba kita lihat contoh dalam hubungan asimetris. Seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga petani di daerah A? Kita lihat itu X berpengaruh terhadap Y. Kemudian pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini kita lihat yang contoh pertama, ini penting karena ada dua hubungan X terhadap Y, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X di sini adalah sebagai X itu, kalau untuk contoh pertama adalah tingkat pendapatan sebagai variabel independen atau variabel eksogen. Kemudian Y itu adalah konsumsi rumah tangga atau variabel dependent atau variabel endogen. Nah, apa yang menjadi objek penelitiannya? Objek penelitiannya itu adalah pengaruh X terhadap Y. Kembali, variabel penelitiannya itu ada dua. Variabel independen, yaitu tingkat pendapatan, kemudian variabel dependen, konsumsi rumah tangga. Objek penelitiannya itu adalah pengaruh X terhadap Y. Sekarang, teori apa yang akan kita gunakan? Bukan teori yang terkait dengan X atau teori terkait dengan Y. Banyak mahasiswa itu mencari teori pendapatan. Jadi teori pendapatan yang dijelaskan, teori konsumsi yang dijelaskan. Padahal dalam bentuk masalah penelitian ini, objek penelitiannya itu adalah pengaruh X terhadap Y, bukan X atau Y. Sehingga teori yang harus kita cari, yang kita gunakan itu adalah teori yang menjelaskan hubungan X terhadap Y, bukan teori X atau Y. Nah, teori apa yang menjelaskan pengaruh tingkat pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga? Contohnya itu adalah teori absolute income hypothesis oleh Keynes atau relative income hypothesis atau permanent income hypothesis. Itu teori-teorinya, di mana Y mempengaruhi terhadap C, atau ada sebut dengan pendapatan permanen dan pendapatan temporal berpengaruh terhadap C dan seterusnya. Ini yang sering banyak mahasiswa salah. Yang dijelaskan tuh pendapatan, teori pendapatan. Jadi apa saya teori yang ada kata pendapatannya dia masukkan. Semua teori yang berkaitan dengan konsumsi dia masukkan. Padahal yang dibutuhkan di sini dalam bentuk rumusan masalah ini itu adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena di sini ada dua variabel independennya, maka dua teori juga minimal yang harus ada. Yang pertama adalah teori yang menjelaskan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kemudian yang kedua adalah pengaruh atau teori yang menjelaskan pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan teori pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan, atau teori pengangguran atau inflasi. Banyak mahasiswa inflasi, teori-teori inflasi, macam-macam inflasi, nah itu pada ranah konsep. Tetapi yang perlu di sini adalah menjelaskan teori yang menjelaskan pengaruh inflasi terhadap pengangguran, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena bentuk rumusan masalah seperti ini membutuhkan yang namanya hipotesis. Jadi tidak semua penelitian itu membutuhkan hipotesis. Tadi di sini sudah dijelaskan bahwa hipotesis itu
adalah jawaban sementara yang sifatnya teoritis. Karena hipotesis itu biasanya berisi tentang hubungan antara variabel, karena nanti akan diuji di sini, uji statistik, uji inferensial misalnya. Nah, sekarang teori apa yang akan menjelaskan bahwa ada pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi? Kalau misalnya tidak ada teori, bagaimana kita membangun hipotesis bahwa pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Nah, itulah pentingnya kenapa harus ada teori yang mendukung. Kalau kita baca buku ekonometrika pengantar, itu akan kita temukan di situ dikatakan bahwa segala sesuatu yang ingin diregres itu perlu didukung oleh teori. Tanpa teori itu tidak dikatakan sebagai regresi atau ekonometrika, tetapi lebih pada latihan statistik atau latihan ekonometrik. Jadi kalau dalam penelitian yang sesungguhnya, teori itu dibutuhkan untuk melakukan uji regresi atau menggunakan ekonometrika. Tanpa teori itu dianggap sebagai hanya sekedar latihan, bukan tindakan penelitian yang sesungguhnya. Nah, disinilah tadi, baik itu simetris maupun asimetris, perlu teori karena akan membangun yang namanya hipotesis. Ini membutuhkan hipotesis. Kita akan membangun hipotesis sehingga perlu teori. Teori yang menjelaskan hubungan pendapatan terhadap konsumsi. Contohnya misalnya adalah C sama dengan C0 tambah MPC Y disposable. Ini teori konsumsi Keynes atau disebut dengan absolute income hypothesis. Atau juga ada C sama dengan C permanen tambah C permanen tambah C temporal. Ini masing-masing nanti ada Y permanen dan Y temporal. Ini teori-teori menjelaskan. Karena kita ingin melihat apakah ada hubungan pendapatan, apakah ada pengaruh pendapatan terhadap C. Nah, secara teori, hipotesis itu bisa dibangun bahwa ada pengaruh pendapatan terhadap tingkat konsumsi. Nah, sekarang nanti setelah itu baru hipotesis itu diuji, uji statistik. Kemudian inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga perlu. Kemudian pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir itu adalah hubungan interaktif. Contoh, bagaimana hubungan antara pengangguran dan inflasi? Biasa teorinya menggunakan kurva Phillips. Dalam kurva Phillips dijelaskan, digambarkan. Sini inflasi, ini pengangguran. Ketika inflasi meningkat, maka pengangguran akan berkurang. Sebaliknya, ketika pengangguran meningkat, maka inflasi akan rendah. Ini jadi tidak ditentukan mana variabel independen dan mana variabel dependennya. Tidak jelas mana variabel dependen dan variabel independen. Ini disebut dengan hubungan interaktif. Lagi-lagi membutuhkan teori karena kita ingin membangun hipotesis. Beda hanya dalam bentuk masalah deskriptif dan komparatif. Kehadiran hipotesis tidak begitu penting, tapi tetap perlu atau diperlukan adanya teori untuk mengarahkan kita pada tahap-tahap penelitian selanjutnya. Terima kasih.